Henti jantung di luar rumah sakit adalah masalah utama kesehatan global dengan insidensi sekitar 55 kasus tiap 100.000 penduduk. Angka harapan hidup korban henti jantung di luar rumah sakit secara global masihlah rendah. Hanya sekitar 10,4% korban henti jantung yang berhasil bertahan hidup saat masuk rumah sakit. Dan hanya 8,2% diantaranya yang dapat bertahan hidup dengan status fungsi tubuh yang masih baik. Angka harapan hidup korban henti jantung di luar rumah sakit sangat dipengaruhi oleh penanganan awal henti jantung pra rumah sakit. Sesuai dengan konsep chain of survival, keberhasilan penanganan pasien henti jantung di luar rumah sakit sangatlah bergantung kepada sistem penanganan awal henti jantung, akses awal kepada penolong pertama, aktivasi sistem respon emergensi, pemberian segera bantuan hidup dasar oleh penolong pertama, hingga pemberian kejut listrik dengan AED atau yang disebut dengan Automated External Defibrillator. Masyarakat awam yang menyaksikan kejadian henti jantung mendadak di luar rumah sakit diharapkan juga bisa ikut membantu korban tersebut. Untuk itulah, masyarakat awam diharapkan tahu dan mampu dalam mengenali kejadian henti jantung di luar rumah sakit, mengaktifkan sistem emergensi, memberikan pertolongan resusitasi jantung dan paru, sampai mampu memberikan defibrilasi menggunakan AED. Pada video kali ini, kami akan memberikan ilustrasi bantuan hidup dasar yang dilakukan oleh awam atau non-medis pada pasien atau korban yang mengalami henti jantung di luar rumah sakit pada kondisi normal non-pandemi. Silakan menyimak. Langkah pertama, memastikan lingkungan aman. Langkah kedua, mengecek respon korban. Penolong melakukan pengecekan respon korban dengan cara menepuk bahu dengan gentle sambil berteriak membangunkan korban. Langkah ketiga, memanggil bantuan. Saat korban tidak berespon dengan tepukan dan panggilan, penolong segera memanggil bantuan orang di sekitarnya. Penolong bisa memindahkan korban ke tempat aman bila memang diperlukan. Langkah keempat, menilai adanya apnu atau gasping. Secara simultan, penolong menilai pernafasan korban, apakah korban tidak bernafas atau bernafas gasping. Nafas gasping adalah nafas pendek, lambat, dan tidak teratur. Langkah kelima, mengaktifkan sistem emergensi dan mengambil AED terdekat. Jika penolong menemukan korban tidak bernafas dan tidak ada pulsasi, maka penolong segera meminta penolong kedua untuk mengaktifkan sistem emergensi dan mengambil AED terdekat. Langkah keenam, resusitasi jantung paru. Korban yang tidak berespon, tidak bernafas atau bernafas gasping, dan tidak ada pulsasi arteri karotis, diasumsikan mengalami henti jantung. Penolong segera melakukan resusitasi jantung kualitas tinggi kepada korban. Posisi tangan penolong saat melakukan RJP adalah saling mengunci. Tidak masalah apakah tangan kanan di atas atau tangan kiri di atas. Penolong memposisikan lengannya tegak lurus dengan tubuh korban. Posisi lengan yang tidak tegak lurus dapat membuat penolong lebih cepat lelah dan tidak efektif dalam memberikan efek kompresi kepada dada korban. Posisi tangan penolong yang saling mengunci kemudian ditempatkan pada setengah bawah sternum. Posisi tangan yang berbeda akan memengaruhi efek mekanik kompresi dada dan dapat merubah kualitas dan efektivitas penekanan jantung. Siklus RJP dimulai dengan melakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Kecepatan kompresi adalah 100-120 kali per menit. Kedalaman tiap kompresi adalah sekitar 5-6 cm. Penolong juga harus memastikan adanya recoil penuh dinding dada setelah setiap satu kompresi dan menghindari bersandar pada tubuh korban. Kompresi dilakukan terus-menerus dengan sesedikit mungkin interupsi. Penolong kemudian membuka jalan nafas korban dengan manuver Hatfield chin lift atau manuver jaw thrust.
Setelah itu penolong melakukan bantuan nafas sebanyak 2 kali dengan mouth to mouth. Setiap 1 kali bantuan nafas diberikan dalam waktu sekitar 1 detik. Pemberian kompresi dada 30 kali diikuti dengan bantuan nafas 2 kali disebut 1 siklus RJP. Setelah 5 siklus RJP, penolong melakukan penilaian ulang pernafasan dan jika tidak ada nafas dan tidak ada pulsasi, RJP dilanjutkan untuk 5 siklus berikutnya. Jika terdapat lebih dari 1 penolong, peran penolong dapat diganti untuk mencegah kelelahan. RJP diteruskan hingga bantuan atau AED datang. Langkah ke-7, defibrilasi dengan AED. Setelah AED datang, penolong segera memasang AED pada tubuh korban. Penolong menghidupkan AED dan mengikuti instruksi dari AED. Penolong mengikuti instruksi AED untuk tidak menyentuh korban. Jika AED mendeteksi irema jantung shockable, maka AED akan memberikan instruksi untuk melakukan defibrilasi pada korban. Penolong kemudian memencet tombol shock yang ada pada AED. Jika AED mendeteksi irama jantung non-shockable, maka AED akan memberikan instruksi untuk melanjutkan RJP. Proses RJP dan pemberian defibrilasi ini dilakukan terus sampai datang bantuan tim Advanced Life Support atau sampai korban kembali ke sirkulasi spontan. Jika pada penilaian ulang ditemukan korban mulai bernafas dan ada pulsasi arteri karotis, korban dinyatakan ROSC atau Return of Spontaneous Circulation. Langkah 8. Memposisikan recovery position. Jika korban sudah ROSC, penolong segera memposisikan korban pada recovery position. Selanjutnya, penolong memastikan posisi tim bantuan Advanced Life Support dan menilai kondisi korban secara periodik. Tadi sudah telepon 118 ya Pak? Sudah. Demikianlah ilustrasi pelaksanaan bantuan hidup dasar pada korban henti jantung mendadak di luar rumah sakit yang dilakukan oleh awam atau non-medis pada kondisi normal atau non-pandemi.